kabar? Losa harap adik-adik di rumah dalam kondisi sehat semua ya. Amin. Losa Yemi juga berharap adik-adik di rumah selalu gembira, sukacita karena hari ini kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yes, benar banget Losa Yemi. Dan gak cuman itu, hari ini kita akan sama-sama bermain dengan adik-adik di rumah. Nah, pastikan kalian mengikuti sampai akhir ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Losa Yemi, Ya Losa. kalau di antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, paling suka hari apa? Hari yang paling disuka ya? Hari apa ya? Suka semua sih Losa. Suka semua ya? Kalau Losa Andri, paling suka itu hari Minggu Losa. Karena di hari Minggu itu, Losa bisa istirahat dari pekerjaan Losa yang banyak banget. Lalu Losa bisa nonton TV, Losa bisa main game. Pokoknya banyak deh yang bisa dilakukan di hari Minggu. Oh, jadi itu ya alasannya. Tapi Losa Andri jangan sampai lupa ibadah di hari Minggu ya. Pasti dong. Adik-adik, meskipun di sepanjang minggu ini adik-adik sudah capek belajar, banyak tugas, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan tidak hanya ada di hari Minggu, tetapi juga di tiap-tiap hari yang kita lalui, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Senin sampai Minggu. Yuk, Losa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Losa Yemi, menurut Losa Yemi, pekerjaan apa yang paling melelahkan? Menjadi petani atau menjadi karyawan yang kerjanya kantoran? Pekerjaan yang paling melelahkan. Apa ya Losa? Petani mungkin? Gitu ya. Kalau menurut Losa, menjadi petani atau menjadi karyawan yang bekerja di kantor sama-sama melelahkan Losa. Masing-masing mempunyai kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, kita harus selalu bersyukur. Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan sesuai dengan kapasitas kita saat ini. Kalau saat ini adik-adik menjadi seorang murid di sekolah, itu artinya Tuhan ingin adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh
dan bisa menjadi saksi Tuhan di tengah lingkungan sekolah kalian. Kita, anak-anak Tuhan, dipanggil untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hidup kita untuk melayani Tuhan dan menjadi saksinya. Yuk, saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Baru selesai olahraga nih. Ternyata capek juga loh adik-adik. Tuh tadi sambil membayangkan, gimana ya atlet-atlet yang berlatih untuk mengikuti sebuah pertandingan. Dulu Lause pernah punya dosen waktu kuliah, dia itu mantan atlet. Dia cerita kalau untuk menjadi seorang atlet benar-benar harus disiplin. Dia harus jaga makan, gak boleh kelebihan, gak boleh kurang. Dia harus berlatih setiap hari, dia harus mengatur waktu supaya dia bisa istirahat dengan cukup. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau belajar dari Rasul Paulus. Dia menggambarkan bahwa hidupnya sebentar lagi akan mencapai garis akhir. Sebelumnya Lause mau ajak adik-adik berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami setiap anak-anak-Mu.
kami boleh kembali belajar dari Rasul Paulus dan kami boleh mengerti pesan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, 2 minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Rasul Paulus. Ada yang masih ingat apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Ya, mereka mengalami situasi yang sulit. Waktu itu Rasul Paulus harus berlayar ke Roma dan mereka mengalami karam kapal. Nah adik-adik, Paulus ini sudah sering keluar masuk penjara. Demi memberitakan Kristus, dia rela. Beberapa kali dia harus masuk penjara. Dia pernah dibelenggu, dia pernah disesah, dia pernah disiksa ketika dia menyaksikan imannya di depan orang-orang. Bersama Silas, dia pernah dikeroyok orang banyak di pasar. Dia juga pernah dimasukkan di penjara Filipi. Tapi puji Tuhan di sana ada kepala penjara yang bertobat karena kesaksian Paulus. Dia juga pernah dipenjara di Yerusalem karena dia dituduh mencemarkan agama Yahudi. Dia juga pernah dipenjara di Kaisarea. Dan terakhir, Rasul Paulus dipenjara di kota Roma. Di akhir kitab Kisah Para Rasul mengungkapkan bahwa memang Paulus berada di penjara Roma. Pertama, Paulus berada sebagai status tahanan rumah di Roma. Jadi dia dikawal oleh seorang prajurit, tapi statusnya adalah narapidana. Namun dia masih punya kebebasan untuk menerima tamu ataupun mengunjungi beberapa orang yang dia ingin kunjungi. Dan kesempatan ini dia pakai untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tapi setelah itu, ya kira-kira di sana Rasul Paulus sekitar 2 tahun, Rasul Paulus dipindahkan di penjara bawah tanah. Penjara yang begitu sulit ya. Kondisinya di bawah tanah, adik-adik bisa bayangkan di bawah tanah itu seperti apa ya. Lembab, dingin, gelap, kotor ya. Dan bisa membuat badan kita tidak sehat. Nah adik-adik, Pastor mau tanya, menurut adik-adik lebih enak di mana? Di rumah atau di penjara? Tentunya di rumah ya, meskipun mungkin ada penjara yang eksklusif ya, yang mungkin orang yang di dalam penjara masih bisa pakai HP, masih bisa mungkin toiletnya bagus, mungkin bisa pesan GoFood, mungkin ya. Tapi pasti adik-adik menginginkan satu kebebasan bukan? Berada di rumah pasti lebih enak. Apalagi waktu itu zaman Rasul Paulus yang benar-benar menyedihkan kondisinya. Mungkin banyak tikus, banyak kecoa ya. Dan juga dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Nah adik-adik yang terkasih, di dalam kondisi yang seperti ini, tentunya Paulus sangat menderita bukan? Tetapi apakah Rasul Paulus tidak bisa berbuat apa-apa di dalam penjara? Apakah Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil berhenti untuk memberitakan Injil? Rasul Paulus yang mengalami banyak penderitaan, dia memang menyaksikan di surat 2 Korintus 11 ayat 23-26. Aku lebih banyak berjerih lelah. Aku lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 pukulan kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di dalam laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut,
dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Paulus menyaksikan betapa sulitnya penderitaan yang dia alami dalam mengikut Yesus. Apakah itu di luar penjara maupun seperti saat itu dia sedang dalam penjara. Dia dipenjara bukan karena kesalahannya, tetapi karena orang-orang yang berniat jahat yang menuduh dia menghina orang Yahudi. Tapi Paulus tidak berhenti. Paulus tahu panggilannya sebagai seorang pemberita Injil. Dia tidak putus asa di dalam penjara. Atau istilah anak sekarang gabut gitu ya. Bosan, gak tahu mau buat apa. Tidak. Paulus masih bisa memberitakan Injil meskipun dari ruang bawah tanah. Bagaimana caranya? Ya, dengan menulis. Adik-adik kalau melihat di dalam Alkitab kalian di Perjanjian Baru, ada banyak sekali tulisan Rasul Paulus. Dan ada beberapa kitab yang dia hasilkan ketika dia berada di dalam penjara. Yaitu surat kepada jemaat di Efesus, surat kepada jemaat di Filipi, surat kepada jemaat di Kolose, dan surat kepada Filemon. Paulus juga menulis untuk anak rohaninya, Timotius dan Titus. Paulus berlomba dengan waktu. Paulus tidak tinggal diam, tetapi dia tetap memperhatikan jemaat Tuhan. Dia tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik bagi jemaat Tuhan yang pernah dia layani. Kepada Timotius, anak rohaninya, Paulus pernah berkata, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus juga tidak merasa sedih ataupun marah kepada Tuhan Yesus karena dia di penjara. Paulus tidak menyesal, oh kenapa aku memilih menjadi pengikut Tuhan. Harusnya kalau dulu aku tidak mengikut Tuhan, aku jadi pemimpin. Tapi sekarang aku mengikut Tuhan malah aku jadi orang yang di penjara. Paulus tidak pernah menyesali karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Paulus tahu bahwa yang memilih dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga tahu bahwa hidupnya di penjara Roma tidak akan lama lagi. Sebentar lagi dia akan dihukum mati. Oh adik-adik, seandainya kita, seandainya Lause sendiri yang tahu sebentar lagi Lause akan dihukum mati. Mungkin Lause tinggal tunggu, mungkin Lause berasa aduh segera aja, Lause sudah ketakutan gitu ya sampai gak tahu berbuat apa. Tetapi Paulus tidak demikian. Dia tetap memiliki keyakinan iman yang sama. Dengan bangga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kita baca sekali lagi dari alamatnya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Seperti seorang pelari yang berjuang untuk bisa mencapai garis finish. Rasul Paulus menyadari bahwa dia telah berjuang dengan setia selama dia mengikut Tuhan. Bukan perkara menang atau kalah, tetapi bagaimana bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Lause mau mengajak adik-adik melihat satu video.
Dalam video tadi adik-adik bisa melihat bagaimana perjuangan, bagaimana tekad dari para atlet itu untuk berjuang menyelesaikan sampai garis akhir. Mereka tahu, mereka tidak mungkin meraih medali di sana. Ada yang sambil merangkak, ada yang harus dibantu karena kesakitan. Tetapi dia bertekad, saya harus berjuang, saya harus sampai garis finish. Inilah yang Paulus maksudkan. Bahwa perjuangan kita masing-masing bukan untuk mencari posisi atau siapa yang juara satu, bukan. Tetapi setiap kita harus berjuang menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dari awal sampai akhir. Dan hal yang indah dalam perjuangan Rasul Paulus ini adalah apa? Seperti ayat tadi yang kita baca, dia setia dalam memelihara iman. Dia tidak pernah menyangkali imannya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Dia tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Meskipun dia harus mengalami berbagai penderitaan. Dan Paulus meyakini bahwa suatu hari kelak Tuhan menyediakan mahkota kebenaran yang mulia yang akan diberikan kepadanya. Yaitu surga yang mulia saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, namun kiranya adik-adik bisa belajar dari kesetiaan Rasul Paulus di dalam memelihara iman. Setiap kita mungkin tidak akan mengalami seperti yang Rasul Paulus alami. Tidak sampai menderita di penjara, tidak sampai mengalami karam kapal atau mungkin disiksa, dianiaya, tidak. Tetapi setiap kita tetap harus memelihara iman kita kepada Tuhan. Memelihara iman artinya apa? Artinya kita terus-menerus percaya dengan teguh kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Sampai kapanpun kita hidup. Dan memelihara iman berarti kita juga mau taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus yang telah memanggil kita. Adik-adik, mari terus belajar firman Tuhan dengan disiplin. Meskipun sekolah minggunya masih online, ya. Tidak ada yang melihat, Lause tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat. Bagaimana sikap hatimu saat kamu beribadah kepada Tuhan? Apakah kamu masih rindu beribadah setiap minggu? Apakah kamu masih rindu mendengarkan firman Tuhan? Ataukah kamu lebih rindu nonton YouTube? Kamu lebih rindu main game? Apa yang terkenal sekarang? Among Us. Jadi bisa main sampai larut malam sehingga hari Minggu kamu pakai alasan untuk istirahat, untuk tidur karena kamu capek. Ya. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi buat kita semua, buat adik-adik sekalian di rumah. Bagian dari memelihara iman adalah dengan sukacita mau belajar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya, tetap semangat. Kita semua ada di dalam pertandingan iman, Lause juga. Dan kita harus memasuki garis akhir bersama dengan Tuhan dengan tetap menjaga iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar hari ini bagaimana Rasul Paulus boleh sungguh-sungguh menyatakan perjuangan imannya sampai garis akhir. Kami tahu Tuhan bahwa penderitaan yang dialami Rasul Paulus sangatlah tidak sebanding dengan kehidupan kami. Namun biarlah ada satu tekad yang sama. Kami yang kecil, kami yang lemah ini, kami boleh memiliki satu kerinduan bahwa sampai kapanpun seumur hidup kami mau memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Bantu kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan cinta akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini
mengingatkan dan menguatkan kita untuk terus memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sekarang, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia untuk memelihara iman percaya kami kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita kuis. Kuis kita kali ini ada 6 pertanyaan loh, Se. Wah, seru tuh. Tapi pertanyaannya jangan susah-susah ya, Lose. Tenang, nggak susah kok. Malahan nih ya, nanti kita akan berikan pilihan jawaban buat adik-adik di rumah. Gampang kan? Oh, jadi nanti adik-adik tinggal pilih mana jawaban yang benar. Gitu ya, Lose? Wah, pasti seru nih. Iya dong. Semua sudah siap? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Siapakah nama orang yang memiliki arti orang yang beruntung? A. Bartolomeus, B. Eutychus. Jawabannya adalah B. Eutychus. Pertanyaan kedua. Di manakah Eutychus tinggal? A. Tarsis, B. Troas. Jawabannya adalah B. Troas. Pertanyaan ketiga. Eutychus jatuh dari lantai berapa? A3, B2. Jawabannya adalah A, lantai 3. Pertanyaan keempat. Lengkapilah ayat berikut. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi ... kepadaku. A. Kesusahan, B. Kekuatan.
Jawabannya adalah B. Kekuatan. Pertanyaan kelima. Siapakah nama perwira dari pasukan kaisar yang mengawasi Paulus selama melakukan perjalanan berlayar menuju Roma? A. Julius, B. Yunus. Jawabannya adalah A. Julius. Pertanyaan keenam. Disebut apakah orang yang melakukan perjalanan ke banyak kota dan negara yang berbeda untuk memberitahu orang-orang tentang Yesus? A. Misionaris atau B. Masinis? Jawabannya adalah A. Misionaris. Yeay, kuis kita sudah selesai. Nah, kalau adik-adik memperhatikan dengan sungguh-sungguh waktu Lose bercerita, pasti bisa jawab semua. Sekarang, saatnya kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik perhatikan yang berikut ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!